Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destefani dengan NIM 0527406777 UT Palembang. Di sini saya akan mempraktekkan tugas kedua pada program studi jaringan komputer yang dibimbing oleh Bapak dosen tutor Ferry Satria Kristianto. Langsung saja di sini saya akan mempraktekkan tugasnya. Di sini kita diberi persoalan mempraktikkan materi yang dijelaskan tentang ini pada administrator command prompt. Oke, kita coba. Di sini kita ketik cmd command prompt. Oke, langsung run administrator. Oke, di sini sudah muncul. Jadi kita coba. Di sini sudah saya rangkum persoalan tentang tugas 2 ini, yaitu change directory. Mari kita coba. cd slash user. Oke, user. Di sini pengertian dari cd sendiri atau change directory yaitu mengubah direktori kerja saat ini. Seperti contoh pada folder user saya. Selanjutnya kita ke CLS atau clear screen. Clear screen sendiri membersihkan layar CMD atau menghapus semua teks yang ditampilkan sebelumnya. Coba kita. Oke. Selanjutnya nomor 3, kita klik cls slash tanda tanya. Ini adalah bukan perintah baru, melainkan cara mendapatkan bantuan atau seperti help untuk perintah tersebut. Oke. Oke, ini seperti ini contohnya. Selanjutnya kita hapus lagi. Ini nomor 3, dir slash tanda tanya. Ini adalah pengertian menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Opsinya yaitu slash menunjukkan informasi tambahan yang bisa digunakan dalam perintah dir slash tanda tanya. Oke, enter. Seperti ini. Kita hapus lagi. Selanjutnya nomor 5, ini tentang fungsi dari ipconfig. ipconfig sendiri menampilkan konfigurasi jaringan dasar seperti alamat IP, subnet, mask, dan gateway default untuk semua adaptor jaringan. Ini seperti ini, window IP configuration. Itu untuk mengetahui jaringan internet kita. Kita hapus lagi. Selanjutnya nomor 6, ipconfig slash al. Ini artinya menampilkan detail lengkap konfigurasi jaringan, termasuk alamat MAC, MAC, DNS, dan informasi adaptor lainnya ya. Oke, selanjutnya kita
dari fungsi nomor 7, yaitu ipconfig slash tanda tanya ini ipconfig slash tanda tanya itu sendiri fungsinya menampilkan bantuan dan opsi untuk perintah ipconfig. Seperti ini. Selanjutnya hapus lagi CLS ya. Selanjutnya nomor 8 ipconfig, fungsinya ipconfig slash release ini sendiri fungsinya untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server sehingga komputer kehilangan koneksi jaringan sementara. Hapus lagi CLS. Selanjutnya 9 ipconfig slash renew ini sendiri fungsinya meminta alamat IP baru DHCP server setelah rilis untuk memperbarui koneksi jaringan seperti ini. Terus lagi CS nomor 10 fungsi dari ipconfig display DNS slash display DNS display. Seperti ini tampilannya. Ini fungsinya menampilkan cache DNS lokal yang berisi pemetaan nama domain ke alamat IP yang telah diresolve sebelumnya. Oke, kita hapus lagi. Selanjutnya ipconfig slash plus DNS. Ini fungsi dari ipconfig plus DNS adalah menghapus change DNS lokal, memaksa sistem untuk melakukan resolusi DNS baru saat mengakses situs web. Oke, kita hapus lagi. Selanjutnya nomor 12 ipconfig register DNS. Ini fungsinya mendaftarkan ulang nama host dan alamat IP ke server DNS, berguna untuk memperbaiki masalah resolusi nama. Oke, selanjutnya kita fungsi dari ping sendiri fungsinya menguji konektivitas jaringan dengan mengirim paket data ke host tertentu dan mengukur waktu respon untuk memeriksa apakah perangkat dapat dijangkau. Seperti menguji konektivitas ya jaringan, ini bisa kita lihat dari komputer kita. Oke, kita hapus lagi. Netstat sendiri fungsinya menampilkan koneksi jaringan aktif, tabel routing dan statistik antarmuka, berguna untuk
memantau port yang terbuka atau koneksi TCP UDP. Seperti ini. Masih berjalan tampaknya laptop saya. Masih berjalan. Koneksi saya masih berjalan ini. Seperti ini contohnya NetStart. Oke. Selanjutnya kita hapus lagi CLS. Selanjutnya mengetahui fungsi trace short atau trace route. Oke, di sini fungsinya melacak jalur paket dari data komputer ke host tujuan, menampilkan hop atau router di sepanjang jalan dan waktu delay. Ini. Selanjutnya hapus lagi pad ping atau kombinasi ping dan tracer. Ini fungsinya sendiri menguji konektivitas dan melacak jalur sambil memberikan statistik kehilangan paket untuk setiap hop. Ini low publish maximum hop, addressnya, period, dan queries. Selanjutnya kita mencari fungsi dari NS lookup. Oke, kita coba NS lookup. Ini oke. Ini digunakan untuk melakukan pencarian atau mengquery server DNS untuk mendapatkan informasi tentang nama domain atau alamat IP. Contohnya seperti NS lookup google.com untuk mendapatkan IP Google. Seperti itu. Selanjutnya kita balik lagi. Ini dari poin 18 net SH atau network shell. Ini seperti firewall. Ini fungsinya alat untuk mengkonfigurasi atau memantau jaringan, digunakan untuk mengubah pengaturan firewall, adaptor atau routing. Contoh NetSH interface, show interface untuk melihat adaptor jaringan. Coba kita interface show. Seperti ini. Lihat adaptor jaringan. Oke. Kita exit. Balik lagi, hapus CLS. Selanjutnya ke poin nomor 19, router. Kita lihat router. Router ini sendiri fungsinya mengelola tabel routing jaringan, seperti menambah atau menghapus rute statis yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Contoh rute print untuk menampilkan tabel routing saat ini seperti ini. Oke, yang terakhir kita ngetik net.
seperti ini. Net adalah serangkaian subperintah untuk manajemen atau pengguna layanan dan jaringan. Contoh net user untuk melihat pengguna atau net start untuk memulai layanan. Seperti kita klik net user. Apa ya, salah, user. Oh, seperti ini, komputer salah. Oke. Oke, seperti inilah tampilannya. Inilah tugas saya yang sudah saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya salah kata atau kurang pengetahuan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.